Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang sifat benda dan perubahan wujud benda. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau bertanya, apakah kabar kalian baik-baik saja? Alhamdulillah, pastinya semua baik-baik saja kan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, langsung kita menuju materi kita hari ini. Sebelumnya, mari kita masuk ke kelas terlebih dahulu. Let's go anak-anak. Nah, kita sudah ada di kelas. Nah, kita langsung belajar materi hari ini anak-anak. Simak ya. Sifat benda dan perubahan wujud benda. Nah, apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang dapat diamati, menempati ruang, dan memiliki massa. Itulah yang namanya benda anak-anak. Selanjutnya, wujud benda. Wujud benda ada wujud padat, cair, dan gas. Nah, dari setiap ini memiliki sifat masing-masing. Pertama, sifat benda padat, yaitu bentuknya selalu tetap, volume atau ukurannya selalu tetap, partikel penyusunnya berdekatan atau rapat, kemudian yang terakhir tidak dapat dimanfaatkan. Itulah sifat dari benda padat anak-anak. Bisa dipahami? Oke. Adapun contohnya, contoh benda padat yaitu berupa batu, kayu, buku, keramik, paku, plastik, dan lain-lain. Itu contoh dari benda padat yang sering kita jumpai. Selanjutnya yaitu sifat benda cair. Benda cair bentuknya berubah sesuai wadah. Yang kedua, permukaannya yang selalu datar, kemudian mengalir dari tempat tinggi ke rendah, dapat melarutkan suatu zat tertentu, dapat meresap melalui celah-celah atau kapilaritas. Adapun contoh-contoh dari benda cair yaitu air, oli, minyak, madu, kecap, sirup, alkohol, dan lain-lain. Itulah contoh dari benda cair yang sering kita temui di sekitar kita. Selanjutnya yaitu sifat benda gas. Benda gas memiliki sifat yang pertama yaitu bentuknya selalu berubah. Kedua, volume selalu berubah. 3, menekan ke segala arah. 4, partikel penyusunnya renggang dan berjauhan. Contoh benda gas yang kita sering temui yaitu yang pertama asap, udara, nitrogen, uap air, dan gas alam. Nah, itu tadi dari wujud benda beserta contoh-contoh yang sering kita temui di sekitar kita beserta ciri-ciri wujud benda tersebut. Sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sifat pada benda. Benda dapat mengalami perubahan baik bersifat tetap maupun sementara. Adapun perubahan-perubahan diantaranya, yang pertama yaitu perubahan sifat benda yang tetap atau perubahan kimia, yaitu perubahan sifat benda yang tidak dapat kembali ke sifat semula. Contohnya yaitu besi berkarat, pembusukan, kertas dibakar jadi abu, nasi menjadi bubur, dan lain-lain. Jadi anak-anak, kebalikannya dari sifat perubahan tetap atau perubahan kimia tadi, yang perubahan sifat ini yaitu perubahan sifat yang sementara atau yang biasa disebut dengan perubahan fisika, yaitu perubahan sifat benda yang dapat kembali ke sifat semula. Contohnya mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, mengkristal, dan peristiwa daur air dan lain-lainnya. Nah, dari peristiwa-peristiwa perubahan sifat benda tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama yaitu 1. Perubahan suhu, 2. Interaksi dengan zat lain, 3. Peristiwa pembusukan, 4. Percampuran dengan air. Nah, baik anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sifat benda, contoh benda yang ada di sekitar kita, beserta perubahan dan faktor yang mempengaruhi dari benda tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perubahan wujud zat benda. Adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud bentuk yang berbeda. Perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor.
Selanjutnya, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud benda ada 6 jenis, yaitu yang pertama membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau biasa disebut dengan deposisi. Lalu, perubahan wujud benda akibat menerima kalor menghasilkan mencair, menguap, menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor yaitu terjadinya membeku, mengembun, ataupun mengkristal. Nah, macam-macam perubahan wujud benda yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Kemudian mencair. Mencair atau melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Selanjutnya menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Lanjut, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Lalu, proses mengkristal atau biasa disebut dengan deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panasnya. Baik anak-anak, ini adalah bagian dari proses perubahan wujud benda yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu apabila benda gas menjadi cair, itu dinamakan menguap. Sedangkan benda cair mengalami perubahan kepada gas, itu namanya mengembun. Dan apabila benda cair berubah menjadi benda padat, itu namanya membeku. Sedangkan benda padat menjadi cair, itu namanya mencair. Kemudian apabila benda padat berubah menjadi gas, itu disebut dengan menyublim. Ataupun benda gas menjadi padat, itu namanya mengkristal atau biasa disebut dengan posisi. Itulah proses yang terjadi dalam perubahan benda, sifat, dan sebagainya yang kita ketahui di sekitar kita. Baiklah, itulah tadi penjelasan sedikit dari Bapak. Maka dapat diambil kesimpulannya yaitu terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perbedaan energi panas atau kalor. Pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Kesimpulan yang kedua yaitu pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Selanjutnya yaitu kesimpulan ketiga. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Itulah demikian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.